Ya, teman-teman, hari ini tanggal 21 bulan 11 di pagi hari sebelum pembukaan market. Berarti transaksi untuk tanggal 20 ya. Dan silahkan dibaca dulu teman-teman bagi yang baru masuk. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf teman-teman, ada beberapa video ya, terutama video kemarin ya. Sama 2 hari yang lalu tuh ada yang delay ya. Mohon maaf banget itu ya, delay. Pas saya periksa masternya sih masih aman gitu, pas di-upload ada kendala apa tiba-tiba ngupload lama. Nah pas lihat hasilnya saya nggak lihat lagi ya, tiba-tiba ada teman kita yang ngasih tahu bahwa videonya delay gitu ya. Dan terima kasih teman-teman, mudah-mudahan kedepannya akan terus saya perbaiki ya. Mungkin dari koneksi kali ya, koneksi internet saya mungkin kurang baik ya. Apapun alasannya, hasilnya ya delay gitu teman-teman ya. Nanti kedepannya akan terus perbaiki ya. Mudah-mudahan sih nanti teman-teman juga bisa menginformasikan kendala-kendala yang ada di video tersebut. Baik teman-teman, terima kasih semuanya yang telah subscribe, yang telah komentar, yang telah memberikan thank gift super juga terima kasih. Semoga teman-teman semuanya diberikan balasan 10 kali lipat ya. Dan waspada teman-teman, cuaca lagi kurang bersahabat. Kalau hujannya berkah, anginnya juga berkah, sebenarnya semuanya berkah teman-teman. Cuman ya kita harus menanggapinya dengan bijak juga ya. Jadi hati-hati untuk mencoba dan jaga kesehatan. Baik teman-teman, pesannya seperti biasa, beli saham itu di bawah bukan di atas. Jangan sampai teman-teman orang lain cuan, teman-teman nunggu untuk dijemput. Lanjut teman-teman, ada emiten Polu nih. Polu teman kita itu nyangkut di 1190 sekitar 22%. 1190, waduh. Ini kan beli di atas kan, jual di bawah kan. Beli di atas nanti untuk kejemput ke atas gitu. Nggak jadi masalah teman-teman kalau teman-teman beli di atas. Mungkin ini adalah teman-teman sudah saatnya tidak spekulasi lagi. Anggap aja sebagai pembelajaran ya. Saya juga dulu begitu, tenang aja teman-teman. Seiring dengan perjalanan waktu, teman-teman juga akan memikirkan lebih baik saya nunggu di bawah 1 tahun daripada teman-teman nanti nunggu di atas 1 tahun. Sama-sama kejemput, yang di bawah 1 tahun kejemput cuan, yang di atas kejemput hanya papok saja. Tapi ingat teman-teman ya, teman-teman bisa menggunakan strategi apapun ya. Ada yang strategi cut loss, ada yang strategi bertahan gitu ya. Saya pikir sih lebih baik strategi bertahan. Karena apa? Karena setiap emiten itu suka kembali ke atasnya teman-teman ya. Jadi Polu kalau 1900 ya mungkin di area tertingginya selama 1 tahun. 3 tahun juga sama tertingginya, tapi tenang teman-teman. Ketika 5 tahunan perhatikan dia dalam posisi tengah, artinya ada kesempatan di bawah ke atas ya. Kita lihat 10 tahun posisinya dari posisi tengah ya, lagi menuju ke atas, cuman ya sekarang lagi ke bawahin dulu, wajar. Kenapa? Karena kalau sudah bandar seperti ini ya apa boleh buat teman-teman ya. Ini bid dan overnya tipis nggak? Ya, bid dan overnya tipis artinya sangat mudah di up, sangat mudah diturunkan, sangat mudah di up. Artinya teman-teman nanti aja kalau mau average ya area 300-an lah di sini nih. Dikasih kok 300 juga di sini karena ada PR yang harus dijemput. Ya di sini perhatikan, di sini area berapa nih? 300-an kan? 300-an beberapa kali dia nyentuh walaupun harga tertinggi nih. Nyentuh 300, harga sedang nyentuh 300. Kemarin juga nyentuh 300. Nah, mungkin hari ini akan menyentuh 300 lagi. Karena nanti kalau mau teman-teman gak mau cut loss juga bisa nunggu gitu, cuman agak lama juga, lumayan nunggunya. Dari tahun berapa nih? Dari tahun yang tertinggi berapa nih? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, sekitar 5 tahunan ya. Mungkin teman-teman dalam 5 tahun bisa kejemput lagi. Tapi kalau mau average mungkin nanti aja di 300, dan teman-teman mungkin bisa harga sekitar 500-an ke 700-an ya dengan modal yang sama. Nah, ini dalam posisi downtrend, perhatikan dalam posisi downtrend dan bagus banget. Bagus banget. Kenapa? Si bandar tidak menyisakan celah di area sini teman-teman, tidak meninggalkan celah. Saya tidak melihat di sini ada si kepala merahnya. Oh ada. Tapi dia juga, oh ada teman-teman, tenang. Ada satu nih ya di 1200. Ini kepala merah. Nanti kalau mau teman-teman average, usahakan nanti si MA10 nih, yang ini nih, yang biru berada di bawah. Nah mungkin nanti tunggu aja di area 795, mudah-mudahan dikasih.
ataupun ketik mendingan tunggu di 300 deh teman-teman, karena ini emang agak lama turunnya, cuman teman-teman nanti karena ini area sideways, terus juga si polu ini kan dalam posisi dia bid dan opernya tipis, jadi kemungkinan dijualnya agak lama dikit gitu ya, agak lama dikit karena nunggu yang ngantri sebelah kirinya gitu. Jangan sampai teman-teman kalau mau average di harga seperti ini, biarkan aja dia ke bawah ya, karena tanda-tanda ke bawah sudah ada nih di 798 tuh, di angka 382 juga itu adalah area bawahnya. Sementara ini lagi dibuang sama Bandar, cuman Bandar juga tidak terlalu membuang banyak karena bid dan opernya tipis. Terus si Poren bagaimana? Poren terakhir dia ngambil ya, terakhir dia ngambil sedikit, cuman berapa nih? Cuman 2 juta doang. Jadi si Poren sekarang belum ngejual secara signifikan, juga belum ngejual, belum ada transaksi. Ini tidak ada transaksi teman-teman untuk Poren dari mulai tanggal berapa nih? 18 sampai tanggal 20 belum ada transaksi untuk Porennya. Nah, mungkin kita tunggu kejutan dari Poren aja ya. Mudah-mudahan dipantulkan di angka 800-nya ini nih. Oke, jadi untuk polo seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini average, lebih baik teman-teman tunggu aja di area bawahnya ya. Karena kalau 22% ya sudah lumayan tinggi ya. Berapa coba teman-teman? 22% kira-kira berapa kerugian teman-teman ya? Kalau dirupiahkan, kalau digabungkan dengan portofolio teman-teman, seberapa sih jumlah duitnya gitu ya. Makanya lebih baik nanti teman, kalau saran saya lebih baik teman-teman nanti aja tunggu di harga 300-an untuk average-nya, karena dikasih, lihat, perhatikan, dikasih 1 2 3, dikasih selama 3 kali. Setelah dia menyentuh harga tertingginya, terus dia bawa ke bawah. Terus satu lagi teman-teman, nanti ke depannya bid dan over tipis itu lebih baik teman-teman hati-hati ya, jangan membeli bid dan overnya tipis, karena disitu sangat rawan sekali. Karena teman-teman kalau punya harga 100 barang ya tidak bisa langsung buang sekaligus, bisa-bisa ARB teman-teman ya. Nah, seperti itu untuk polu teman-teman ya. Langsung ada doh. Kita lihat doh. Kita lihat doh. Ini doh lagi. Ada pertanyaan nggak? 1 tahun 246. Oh, 1 tahun. 1 tahun teman kita nyangkut di 246. Tiga tahunan deh. Tahun berapa kan? 2023 kan? 1 tahunan coba ada nggak? 3 tahunan deh, biar enak. Ini harga tertingginya adalah 236 nih, 246. Wow. Ini harga tahun berapa? Tahun 2024 ya? Tahun 2023 bulan Oktober, 1 tahun. 1 tahun betul, 1 tahun lebih. Sekarang bagaimana? Sekarang teman-teman perhatikan apakah ada niatan untuk ke atas. Perhatikan teman-teman, di sini doh itu sudah mulai dikasih tanda sama mereka di angka 57-nya ya. 59 ya. 59 sudah ngasih tanda juga. Cuman ke 50 juga apakah akan ke situ? Bisa jadi akan ke situ lagi. Kalau sekarang sih lagi posisinya dia lagi mau menuju ke atas, cuman ini ada beberapa gangguan ya, open bawah itulah tandanya dia sebenarnya mau ke arah bawah gitu ya. Cuman untuk kenaikannya juga sudah dikasih tahu ya ke 59. Mungkin si Banar ini mau ngambil di harga bawah teman-teman. Nah, untuk istilahnya untuk sampai nembus lagi ke 200, lebih baik teman-teman sekarang kan lagi murah-murahnya, lebih baik teman-teman kalau saya sendiri mungkin akan average ya, biar mungkin bisa di harga tengah lah, 148 gitu ya, ataupun di bawah dikit lah gitu di 135. Kalau udah di 135 sebenarnya sudah aman teman-teman. Kalau 245 aman, bisa aja gitu. 240 itu bisa ke arah situ, cuman mungkin dalam jangka waktu ya lumayan lah kan, 1 tahun ini belum bisa gitu ya. Ini 106 ada si kepala merah teman-teman ya. Kalau untah 159 mungkin bisa. Kalau 246 itu ya harga tinggi banget. 246 gimana dong teman-teman nih? 246 serius teman-teman di harga 246. Tapi bisa aja teman-teman kejemput, karena sudah tanda-tandanya kejemput juga ada nih. 159 sudah ada. Terus mungkin di sininya agak di sini nih, ada nih satu nih. Bukan itu ya? Oh bukan. Ya mungkin saya bisa menargetkan ke angka ini aja teman-teman, 160 nih. Kalau teman-teman punya dana lagi, ini sebentar. Oh, ini ada di satu nih. Di 193 juga bisa. Ini oh iya benar ini. Nah.
Ini ada di area 229 teman. Paling saya bisa menargetkan ke angka situ teman-teman untuk jangka agak panjang dikit ya untuk kejemputnya. Cuma kalau teman-teman ada sedikit dana mungkin bisa average lah dikit-dikit kalau teman-teman tidak mau cut loss gitu ya. Karena dalam sebuah saham itu semuanya akan kembali kepada harga normalnya ya. Minimal ke harga tengah lah. Beberapa emiten itu yang tahun 2023 itu sudah mulai kembali lagi ya. Kenapa ini agak lama dikit? Perhatikan teman-teman, waktu awal dia dijeblosin, makanya saya bilang nih, emiten yang dijeblosin kayak ASTI, GRVH, apalagi tuh, Sola gitu ya. Dia kan di ke bawahnya nih, bread ke bawahnya langsung ditaik ke atas. Nah, kalau sudah di sini teman-teman jangan berharap ngambil lagi di sini. Ya, ketika turun nih jangan ngambil. Kecuali kalau teman-teman sudah di bawah mungkin di harga 50 mungkin bisalah ngambil gitu ya. Karena kenapa, kalau di harga-harga 50 untuk sekarang itu mungkin harga murah gitu kan. Satu mungkin si foreign juga atau si bandar juga mau ngambil lagi di harga itu. Sebentar ya teman-teman, buat nge-refresh doang. Nah, kita kembali lagi ke awalnya, ke DOH. Nah, ini lagi dipungut sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal, dia lagi sudah mungut ya dari mulai bulan ini nih, September. Perhatikan, dia mungut. Emang ada penjualan, mungut lagi, ngejual lagi, tapi sekarang mungut. Jadi kondisinya sekarang lagi dipungut di atas. Artinya si bandar lokal ini lagi banyak barang teman-teman. Sudah mulai banyak barang ya. Kita cek and recheck deh dari mulai tanggal 10 September. Berapa modalnya sih dia? Modal September 10 kan? Kita lihat untuk domestik. Ya, ada si FS yang ngambil 21,2 miliar, 3,7 juta lot ya. Kita cek nanti ke belakang deh. Nah, ini target-target yang sudah saya tentukan juga sudah mulai ngasih tanda lagi ya di angka 59 saya bilang kan. Tapi tanda ke bawahnya ada lagi teman-teman nih. Saya ingin ke 50 lagi malahan teman-teman. Kenapa? Untuk menjemput PR ini dia punya PR teman-teman di sini nih. Nah, ini PR yang belum terselesaikan. Ya, kalau menurut saya itu belum terselesaikan. Kenapa? Karena belum tertembus sama body. Saya ingin lihat nih siapa sih ini. Suka saya tulis kok di sini teman-teman. Mana sebentar. Jadi ini lagi di akumulasi sama bandar. Mana nih? Sebentar ya. Nah, ini nih. Bukan ini mah. Oh, enggak, belum saya tulis ya. Wow, kenapa sih saya tulis ini doh ini? Nanti saya tulis deh ya. Nah, seperti itu teman-teman, kita lihat deh untuk di pasar negonya ada enggak. Di pasar nego juga si FS mindahin barang ya ke si FS lagi ya, sama si CSA ya ini ya 1,5 kayak benar. Jadi ini si FS mindahin barang ke FS lagi terus ke SA, artinya si FS ini yang megang kendali di si DOH ini ya, karena seperti teman-teman sendiri lihat 3,7 kalau ditambah 1 jadi sekitar 4 berapa nih, 3,7 ditambah di pasar negonya 1,2, berarti udah berapa nih, udah 37,29, udah 4,9 juta lot diambil sama si FS kembali ya. Terus ini tambah lagi di pasar negonya ada si Poren nih. Sekarang Poren tumben ya beli di pasar nego ya. Enggak ada ya. Reguler tadi kita lihat. Nego domestik. Nah, ini adalah di pasar nego seperti ini teman. Artinya si FS sama si SA ini lah yang nanti akan berjualan ya. Mungkin ya mereka pingin di harga bawah teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk ke 246 mungkin turunin ada average-nya dikit dah. 150-an ya, mungkin kalau ke situ mungkin bisa kejemput ya, karena berdasarkan si kepala kemarin nih, tanda-tanda ini nih di 228 mungkin bisa gitu ke, atau ke 159 lah, atau enggak ke 135 mungkin itu bisa kejemput teman-teman, karena ini sudah dipucuk teman-teman, boleh dipucuk ya. Makanya saya bilang usahakan kalau beli saham itu tiga garis seperti ini harus ada teman-teman nih, 1, 2, 3 ya. Teman-teman beli di arah mana? Kalau di arah sini kan arah termahalnya, ini menyentuh harga tertingginya. Jadi teman-teman lebih baik teman-teman beli minimal di tengah. Jadi kalau average 1, 2, nah udah. Jadi 3 kali average udah cukup. Jadi teman-teman nanti punya harga di sini. Kalau di pucuk ya sekarang average ya mungkin bisa di harga tengah ataupun agak sedikit ke bawah gitu ya.
Nanti kalau teman-teman bisa di angka 148 atau enggak 135 lah, mungkin bisa kejemput ya. Kalau kesini bisa kejemput, cuman lama teman-temannya. Tapi mudah-mudahan sih dalam waktu dekat, mungkin udah 1 tahun ini, oke lah kita kejar lagi, bisa jadi seperti itu ya. Tapi tanda-tanda kenaikannya sudah ada. Lanjut ada pacar. Pacar juga nyangkut di 91. Nyangkut di 91. Ini pacar. Nyangkut di 91. Ini 5 tahunan nih, 10 tahunan deh. Wow, pacar sudah sampai ke berapa ini ya? Sampai ke 5.000 pacar. Sekarang gocap. Serius ini bahasa. Keren banget ya. Kita ini update dulu deh untuk gocapnya ya. Untuk gocapnya. Untuk isiannya dulu deh. Kita lihat untuk bulan November dulu deh. Karena harga gocap bisa dilihat dari brokernya aja teman. Untuk lokal ada 3.000 CAN ya. Foreign mah nggak ada ya. Kita bisa untuk nego aja lah. Oke, nego tidak ada foreign, nego 10.000 kurang gede, 10.000 ya. Kita bulan Oktober 19.000 juga kurang gede. Kalau udah gede teman-teman, udah sampai 1, berapa? 1,2 ya. Tambah 1,2 juta lot. Ini gocapnya di harga berapa ini? Gocapnya bulan apa nih? November 2023 ya, berarti 1 tahunan deh. Januari deh, kita cek Januari. Nah, Januari tanggal 2 ya, efektif tanggal 2. Tidak ada yang signifikan di pasar nego untuk reguler. Tidak ada yang signifikan juga teman-teman ya. Kita gabungkan kan deh. Biolkan. Jadi tidak ada yang signifikan ya untuk keseluruhannya, cuman si CP doang ngambil 22.000 ya. Belum ada yang signifikan. Berarti ini masih ditaruh di mana ini kan. Jadi selama di saham gocapan ini, di sahabat gocap ya, tidak ada yang signifikan, cuman apakah akan ke atas? Perhatikan sini teman-teman nih. Si bandar lokal kan udah mulai keluar nih, ini keluar nih, teman-teman, keluar. Terus ini tidak ada transaksi lagi ya di sini. Terakhir keluar tanggal 8 November aja masih keluar. Jadi masih dibuang teman-teman, barang masih dibuang sama si bandarnya. Jadi untuk pacar mungkin ya harap bersabar aja teman-teman, karena memang harus seperti ini gitu ya. Gimana lagi, soalnya kita kemampuan hanya bersabar aja kan untuk saham gocapan itu. Belum ada transaksi yang luar biasa ya, hanya ada si AN aja beli 3.000 ya. Cuman kalau MG, TP, PF, SA ini disinyalir sebagai bandarnya sih. Teman-teman kita sudah pada ngambil, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat lah pacar ini ya. Karena udah 1 tahun nih, harusnya udah 1 tahun ya. Baru udah sampai ke 5.000-an ya harganya. Kita lihat, saya pernah membuat targetnya di pacar ini. Tunggu sebentar ya. Nah nih ada kita hitung deh dari mulai bulan ini gocapnya, mulai gocap ya. Di bulan Desember 2023. Jadi saya penasaran ini. 23 bulan Desember. Tanggal berapa ya terakhirnya? 14. Domestik 22.000. Foreign nggak ada. Coba nego. Foreign nggak ada, domestik. Ya belum ada yang signifikan teman-teman untuk pengambilannya. Ya mudah-mudahan sih ini masih ditahan sama bandar gitu duitnya ya. Duitnya barangnya ya. Tapi si CP sudah mulai ngambil 40.000, sempat ngambil ya. Kalau kita netkan ya, CC sama CP artinya kan si CP ini adalah spesialis bawahan. Nah bisa jadi si CP ini nanti mungkin walaupun sedikit barangnya bisa lah gitu di up. Kalau tanda-tanda kenaikan sebenarnya sudah terlihat di sini gap nih. Ini kalau dia tidak ada halang merintang ataupun, coba lihat deh untuk LK-nya. Kita lihat LK sambil nunggu ya. Kalau secara TA sih ini masih bisa ke angka 57 teman-teman ya. Jangan jauh-jauh dulu deh. Ke angka 56 juga udah ada nih, si kepala merah sudah mulai nongol, juga sudah mulai nongol ya. Kalau 91 mungkin apakah bisa?
secara TA, secara TA ada sini. Nah, 100 bisa ke 100 teman-teman ya. Nah, kita lihat pacar ini posisi angkanya gimana. Oh, rugi teman-teman yang dalam posisi rugi 57 ke 51 juga nurun untuk revenue-nya 81 ke 57. Tapi artinya di sini masih ada pendapat yang diraih ya. Rugi ini rugi, kuartal 2 rugi, kuartal 3 ruginya lebih besar lagi ya. Terus ini kan tahun 2000, oh udah lama ini ya. Harusnya kalau perusahaan lama gini harus bertahan gitu ya. Kondisi keuangannya kurang memungkinkan. Kita lihat untuk cashnya 19 miliar, equity-nya 64. Ini hutangnya sedikit teman-teman. DER-nya 0,6, artinya masih adalah kesempatan selagi ekuitasnya tidak negatif ataupun DER-nya tidak terlalu besar ya. Kalau untuk revenue mungkin bisa ditingkatkan lah gitu, 57 ke 51, 81 ke 57, 65 ke 78. Artinya pernah kuartal satunya pernah gede kok gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa di retail primer ya. Nah mungkin ini dari LK-nya mungkin bisa ditingkatkan, mungkin bisa ke arah lebih positif aja. Kalau positif mungkin bisa lah gitu teman-teman ya, untuk di up gitu ya. Cuma waktu bulan Desember kan kuartal 1 kan keluarnya Januari ya. Kuartal 1 itu bulan apa tuh? Di area sini ya. Kuartal 1 itu berarti ini kuartal 4 nanti keluar Januari. Kuartal Januari, Februarian ya. Januari, Februari, Maret, April, berarti kuartal itu April ya keluarnya ya. Januari, berarti ini bulan ini masih di sempat ke 50 juga teman-teman nih. Ya, sempat ke 50 juga nih. Sempat ke 50 juga berarti ada kesempatan teman. Ketika dia udah di 50 ya ini berarti sosok ini ada bandarnya teman-teman. Kalau udah pernah di 50 kan di sini nih ada sini berarti sempat diangkat, artinya teman-teman bisa lah gitu ya. Ke angka-angka 3 tahun coba deh. Kita lihat 3 tahun. Oh iya benar teman-teman, ini sempat di 50 artinya ada kesempatan untuk 91 ada kesempatan teman-teman ya. Ada kesempatan ke 91 karena sempat diangkat di sini. Kalau ke 50 ya kembali lagi ke 50, nanti diangkat lagi kembali lagi 50 ya. Hati-hati aja emiten yang 50. Cuman kalau yang punya istilahnya yang suka beli saham 50 banyak teman-teman ya. Beli 50 tunggu 1 tahun cuan gitu, seperti itulah. Asal kalanya diperhatikan. Jadi untuk pacar bisa teman-teman ya, tinggal bersabarnya aja. Karena sempat ke 50 sempat diangkat juga ke 50. BDKR, ini BDKR. Jadi teman-teman usahakan ketika saham gocapan baru up, lebih baik teman-teman kalau sudah gagal beberapa kali ya lebih baik teman-teman tunggu aja di bawahnya, jangan sampai atau enggak pindah haluan, jangan ke saham yang baru di up ke gocap teman, baru up dari gocap gitu ya, baru bangun. Pindah haluan aja ke saham-saham yang berpotensi baik ya. Model ya Q45 walaupun beli 1 lot atau 2 lot tapi teman-teman di situ walaupun nyangkut tetap kejemput kok kalau Q45 itu ya. Ini untuk BDKR teman kita punya 3 broker. Bagaimana? Nah kalau 3 broker biasanya yang saya gunakan ya, broker itu saya itu kadang-kadang mengaverage dengan beda broker. Contoh di BDKR kemarin itu waktu di sini siapa tuh mau naik lagi ke atas gitu kan, tiba-tiba nyangkut ya, terus di bredel seperti ini. Saya tidak akan ngambil ketika MA10 masih berada di bawah candle ya. Ini kan masih di bawah candle nih. Saya tidak akan, nanti mungkin ketika di bawah candle saya akan average pakai RDN yang kedua. Andaikan dia di bawah ke bawah lagi, saya akan tunggu MA10 di bawah candle lagi. Mungkin saya average di RDN yang ketiga. Jadi RDN 3 RDN itu adalah bisa dijadikan sebagai average ya. Jadi teman-teman punya yang satu di harga tinggi, yang satu di harga agak tinggi di tengah, yang satu mungkin agak di bawah. Andaikan dia turun lagi biarkan aja. Saran saya seperti itu. Tapi kalau punya modal lagi ya tambah lagi RDN, average lagi di bawah gitu. Tinggal teman-teman istilahnya bagaimana menyiasati supaya teman-teman bisa dapat harga bawah gitu kan. Kadang-kadang tidak tahu gitu ya bahwa sampai mana gitu bawahnya gitu kan, atas ukir kita tidak tahu sampai mana gitu atasnya. Makanya disiasati seperti itu. Nanti take profitnya itu ya ngikutin aja teman-teman, ikutin aja. Terus hitung kalau mau take profit, hitung aja berapa kerugian berapa keuntungan. Kalau keuntungan sama kerugian masih banyak, kerugiannya berarti jangan di take profit dulu. Tapi kalau sudah dihitung semuanya, oh ini kerugian ini sekian duit,
Yang untungnya sekian deh, contohnya dari 3 RDN ini, antara keuntungan sama kerugiannya, lebih besar kerugiannya. Jangan take profit dulu teman-teman. Nanti setelah dia udah mulai ke atas, oh ini rugi 10 juta, untung 15 juta, berarti kan masih ada selisih 5 juta. Artinya kalau mau cut loss tetap aja teman-teman menang gitu ya. Tetap aja teman-teman untung gitu 5 juta, walaupun mungkin yang harga RDN pertama rugi, kelihatan rugi, tapi kalau digabung-gabung ternyata teman-teman masih untung 5 juta. Nah, seperti itulah. Biasanya RDN 3 RDN itu seperti itu. Atau mungkin teman-teman ketika kapan dijualnya, ketika harga pertama. Nah, seperti itu, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin nanti mau dikurangin dikit-dikit. Contohnya ini untung sudah 10 juta gitu kan. Ya ini 7 juta. Saya mau cut loss 3 juta bisa, teman-teman. Seperti yang penting teman-teman bagaimana cara menyiasatinya. Jadi planningnya harus punya planning teman-teman ya. Jadi dengan 3 RDN bagus teman-teman. Jadi ada yang average dengan 1 RDN, resikonya dia tidak pernah punya harga bawah. Cuman kalau pakai 3 RDN, minimal yang ketiganya itu kita punya harga bawah. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk menyiasati BDKR ini? BDKR ini adalah salah satu saham yang BDKR ya. Adalah salah satu saham yang unik, teman-teman. Uniknya kenapa ketika dia turun baru diumakan itu sekitar tanggal segini ya. Nah, ini sekitar sinilah tanggal 19, kalau nggak tanggal 19 diumakan. Terus disuspend ya, tanggal 19-nya tanggal 18 disuspend, di up ke atas gitu kan. Jadi ini yang uniknya itu ketika diumakan dia masih berani untuk diturunkan dan dia cenderung ngambil suspendnya. Terus perhatikan nih teman-teman, si BDKR ini di sini tidak terdeteksi sebagai pungutan dari bandar-bandar lokal, tapi bandar lokal ke atas nih waktu tanggal ini nih. Nah, itu yang menjadi cemerlang ini. Di sini tidak terdeteksi untuk pengambilan, tapi ada dua emiten yang seperti ini. Berarti ini bandarnya sakti. Ini bandarnya sakti teman-teman. Kenapa tidak terdeteksi di sini nih? Kita perhatikan di tanggal 19 November deh. Maka di tanggal 19 November ini tidak ada transaksi yang signifikan di sini teman-teman. Cenderung dia ngebuang, si bandar itu ngebuang. Cuman di sini terdeteksinya pengambil teman-teman ya. Ambil gede banget di sini nih. Sampai ke atas itu bandar lokal itu sampai ke atas. Nah, itu yang menjadi penasaran saya, siap bandar lokal kan, bandar lokal itu di sini kan tidak ada teman-teman. Tidak ada pengambilan yang signifikan. Kalau si CP nggak sampai 3 miliar, 4 miliar enggak gitu ya. Terus di pasar nego juga hampir tidak ada, tunai juga tidak ada, hanya di reguler aja dia ngambil. Cuman ini tidak terlalu signifikan, tapi ini ke atas banget gitu ya. Jadi setelah dia penurunan tiba-tiba ke atas gitu ya. Waktu hijau di sini nih. Kalau berdasarkan harga teman-teman sudah nyampe MA10 di sini kemarin open gap dah. Open gapnya sudah nyampe sini, cuman dari candle dia masih di bawah MA10, artinya masih menuju downtrend. Terus dari si BDKR ini lagi dibuang sama bandar lokal ataupun foreign ya di sini nih. Ini sudah mulai pertanda beberapa tunggu sebentar ya. Beberapa hari ini emang ketika dia mau penurunannya udah ternyata dibuang nih antara bandar lokal dan foreign, ngebuang secara signifikan dan akhirnya ke bawah gitu ya. Nah, ini dalam posisi sebenarnya untuk BDKR tunggu aja teman-teman MA10. Kalau berdasarkan technical analysis ya TA-nya, tunggu aja MA10-nya berada di bawah candle. Artinya udah ke atas di bawah candle, baru si itu di atas. Mungkin itu bisa average yang RDN yang pertama. Apabila dia dibawa ke bawah lagi, nah nanti teman-teman average seperti itu lagi, bawa untuk si MA-nya di bawah candle ya. Kalau ini kan masih di atas candle, cuman harga doang. Tanda-tanda kenaikan apakah ada nih? Pertama di angka 358 udah ada, 283 udah ada, dan kemarin terakhir itu di angka di tanggal 20 itu ngasih tanda lagi ke atas nih. Ini cenderung mau kuat, cuman ini pantulannya belum ada pengambilan dari bandar, foreign ataupun lokal. Cuman ini saya masih penasaran nih, ada dua emiten, saya lupa lagi satu lagi apa gitu yang seperti ini teh. Jadi langsung ke atas, cuman di sini tidak ada tanda-tanda pengambilan, hanya ada volume aja yang gede ya. Sini volume aja yang gede. Oke, mungkin teman-teman seperti itu untuk BDKR ya informasinya. Terus ada Telkom. Ini Telkom menanyakan apakah bisa average gitu kan. Pernah saya bahas ya Telkom itu bahwa ini adalah emiten selama berapa tahun? Terakhir 10 tahun ya. Selama 10 tahun itu harga termurahnya kemarin ya. Benar kan? 10 tahun atau 5 tahun? Ya, selama 10 tahun itu di harga murahnya.
Jadi per kemarin ini sini harga termurahnya. Artinya teman-teman sudah, walaupun kemarin average ya nggak jadi masalah gitu. Saya bilang kan kalau mau cicil cicil aja gitu kan. Dan garis yang saya gariskan ini udah ketemu semuanya ya. Artinya PR-nya sudah terselesaikan sedikit-sedikit. Ini garis kenaikan ya, ini ya, garis kenaikan sudah tercapai. Nah sekarang bagaimana, masih dalam posisi kemarin emang diambil ketika tinggi ini kemarin tanggal berapa, 19 ada pengambilan. Cuman kemarin juga ada waktunya pembuangan teman-teman. Mungkin kalau ngambil sekarang penurunan bisa sampai ke arah berapa nih? Persen nih. 7% ya. Turun mungkin kalau sekarang 7% aja gitu kan. Karena siapa nih, di sini ada gap. Di sini juga ada si PR lagi yang harus dikerjakan. Apabila tidak melanjutkan ke PR lagi ya nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting teman-teman udah punya harga termurah selama 10 tahunan ya. Nih, 10 tahunan itu punya harga termurah kemarin di sini nih. Jadi sekarang lagi up 37%-an. Terus masih ada pembuangan teman-teman, masih ada pembuangan dari bahan lokal dan poren. Jadi cenderung belum ya mungkin kalau stabil ya emang agak susah sih teman-teman ya menentukan. Kemarin juga kan diambil malahan dikeluarin lagi tanggal 20-nya. Kalau tanggal sekarang kan belum ada ketahuan. Makanya saya bilang ini kemarin, saya bilang ini kenaikan sementara apa enggak, ternyata yang di sini aja ke sini masih ada pembuangan. Pas kemarinnya pas tanggal 3 harinya baru karena ketiganya dia ada pengambilan, tapi sekarang itu lagi dibuang lagi teman-teman ya. Jadi mungkin tunggu konfirmasi aja. Kalau kenaikan sih udah ketahuan pasti naik lah ini mah teman-teman. Pokoknya Telkom pasti naik ya teman-teman. Kalau teman-teman nyangkut di harga berapa, 2.900-an ya, 2.900 masih kejemput teman-teman, masih ya masih di, saya aja menarikkan ke angka 3.400 nih. Kenapa? Lihat aja kuartal 3-nya untuk PR rasionya ya, harga wajarnya 3.800 sama 4.000. Artinya kalau ditaikin ke 3.400 ya masih di bawah harga wajar sebenarnya. Ini harga wajarnya itu emang menurun teman-teman untuk Telkom ini. Kenapa karena Telkom menurun? Karena mungkin harga wajar juga menurun ya, dari 4.000 ke 3.800, PBB-nya dari 4.200 ke 4.260. Lalu PBB meningkat sih, khususnya untuk PR rasio dari 4.000 ke 3.800, turun 200 poin untuk harga wajar. Jadi mungkin sekarang diturunin ke 2.600, itu sangat wajar sekali gitu kan. Apalagi sekarang lagi murah teman-teman ya. 2.900 kejemput teman-teman, kejemput ya, karena saya juga 3.400 menargetkan. Terus biasanya saham-saham yang LQ45 mah ya aman teman-teman, walaupun nyangkut di bawah. Jadi kalau sekarang mau average ya silahkan teman-teman ya, karena harga sekarang itu 2.600 itu udah murah ya, selama 9, cuman beda 7% doang ke bawah. Anda kan mau ke bawah lagi ya silahkan aja gitu kan, karena si MA10 nya sebenarnya ini masih menuju ke bawah. Tapi untuk average ya silahkan aja. Mungkin teman-teman kalau average sekarang ya punya harga ada 2.800-an ya dengan nominal yang sama. Ini juga nggak terlalu tinggi kan naiknya teman-teman nih. Kesini juga cuma berapa persen paling, 27%, nggak sampai ratusan persen kan. Cuman emang di sini emang enak gitu kalau naik 10% aja. Kalau di saham Telkom punya ratusan miliar kan enak gitu. Itu bedanya teman-teman ya. Nah teman-teman sekarang juga sudah mulai, cuman ini si MA10-nya masih menuju ke bawah teman. Tinggal tunggu konfirmasi aja sebenarnya nih. Konfirmasi si MA10 sudah di bawah candle ya. Nah ini secara TA sih udah harusnya, ini kan belum menuju ke atas nih. Kemarin di bawahin ya, ini ke bawahin. Makanya kemarin saya nunggu konfirmasi, ternyata di kebawahin. Sama di sini ada si Poren sama Bandar Lokal ngejual. Saya bilang nih, saya tunggu konfirmasi 1 hari lagi deh. Mudah-mudahan diijokan, atau enggak, kalau nggak diijokan didojikan deh. Kalau didojikan kan enak teman-teman ya. Mungkin bisa datar atau bisa kan. Mungkin teman-teman kalau harga sekarang bisa aja teman-teman untuk average ya. Kenapa alasannya? Mungkin ini kalau alasannya ya karena selama 10 tahun ini harga terbawah kemarin di sini ya, 2000 berapa nih? 2.500-an ya, itu harga terbawahnya. Andaikan dia ke bawah lagi nggak jadi masalah teman-teman, karena ini untuk menjemput PR yang ada gap. Di sini juga ada si ekor hijau gitu kan. Jadi kalau dibawa ke bawah lagi kita teman-teman bersyukur lagi gitu kan. Bisa ngambil lagi di harga bawah gitu. Cuma saya informasikan bahwa Telkom ini masih hari kemarin ya tanggal 20 masih dibuang sama Bandar Lokal dan Poren. Emang sih waktu tanggal 19-nya diambil nih sama Bandar Poren sama Lokal. Cuman abis itu dikempesin lagi, mungkin jualan juga ya. Kan 7% dari miliaran. Bayangin 22 miliar kalau beli, 20 miliar kalau beli kan. Istilahnya belinya enggak ecek-ecek gitu kalau untuk sekelas Telkom itu ya. Jadi mereka untung 7% aja kali
22 miliar berapa teman-teman ya. Nah, seperti itu untuk Telkom teman-teman, ya silahkan aja kalau Telkom mau average di harga bawah ini juga udah mulai dari 2.500 sudah naik 100 poin ya nggak jadi masalah teman-teman ya. Kalau mau nyicil juga silahkan cicil, ke waktu kemarin juga kalau udah hijau nih cicil aja teman-teman, walaupun secara MA ini belum menunjukkan mau ke atas ya, masih ke bawah. Cuma mudah-mudahan di sini didojikan, kalau nggak didoji ke atas ini. Kalau targetnya teman-teman ke sini nih, ini udah tanda-tanda kenaikan sudah ada, ini tanda-tanda kenaikan itu. Ini kan gap juga teman-teman. Dia open gap kemarin kan di atas penutupan, tiba-tiba open gapnya di bawah kan, terus ke bawahin lagi. Artinya itu mau ke atas teman-teman ya. Nanti ke depan itu akan ke atas. Persoalan dia mau naik mau turun hari ini teman-teman nggak jadi masalah. Yang penting target kenaikan sudah terlihat 1, 2, 3, 4, 5. Penurunan juga sudah terlihat ya teman-teman. Tinggal melakukan apa yang namanya strategi. Oke, saya ngambil sekarang. Contohnya oke, saya average sekarang. Apabila turun lagi, apakah saya akan average ataukah saya akan didiamkan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman punya strategi seperti itu. Contoh ngambil kemarin waktu di sini nih. Contoh apakah sekarang waktunya ngambil? Contohnya diambil sama teman-teman. Oke, untung kita berapa persen nih? Nah, teman-teman juga lagi bingung nggak ketika ke sini dijual nggak? 10% dijual nggak 10%? Dan sekarang tiba-tiba turun lagi, aduh takut turun lagi. Padahal teman-teman harus punya strategi. Oke, saya akan ngambil kemarin waktu di sini. Ketika dia naik akan saya biarkan. Ketika akan turun akan saya biarkan. Nah, ketika turun lagi ke bawah, contohnya ke 2.300, saya akan average. Mungkin seperti jadi punya strategi. Saya akan take profit contohnya di harga 20% deh, di harga 3.000-an. Nah, itu namanya strategi teman-teman. Model sekarang nih strategi, apakah average sekarang boleh? Boleh. Nanti kalau dibuat turun lagi gimana teman-teman, strategi seperti apa? Nah, jadi teman-teman punya strategi masing-masing gitu ya. Saya istilahnya kalau sekarang kan sudah mulai murah, cuman beda 100 poin doang gitu kan. Walaupun ke bawah lah tenang aja gitu. Kalau baru ngambil nih sekarang. Nanti kalau dibawa ke bawah lagi saya akan average, mungkin ini kan baru contoh cuman ya kalau 96% mah istilahnya nggak bakal saya average dan juga naik sendiri gitu kan. Nanti kalau 10% baru saya akan average. Nah, jadi teman-teman punya strategi gitu ya. Jadi nanti ke depannya teman-teman melakukan seperti itu. Nah, nanti teman-teman kalau untuk Telkom kasih kabar saya aja ketika sudah melewati garis atas ini ataupun lagi bawah sini. Kalau dia masih tektokan biarkan saja karena dia punya PR juga 1, 2. Andaikan dia naik setelah ini, nanti ke depannya dia akan meninggalkan jejak lagi di sini. Nanti teman-teman bisa nunggu lagi di 2.500 nih. Seperti ini kan dia meninggalkan jejak di sini. Akhirnya kejemput kan? Tahun berapa? Tahun 2020. 4 tahun kemudian teman-teman bisa ngejemput lagi. Jadi teman-teman yang beli di sini juga masih bisa kejemput nih. Setengah tahun lah, 1 tahun bisa ke arah sini nih. Bisa teman-teman. Ke arah 4.000 ya. Juga nih atapnya 4.000 kan. Jadi kalau beli sekarang lebih murah, lagi murah teman-teman. Ini lagi murah ya. Lagi murah sekarang ini. Lagi mau menuju ke atas lagi sekarang itu ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam trading, terutama kalau LQ45 saya bilang di atas aja masih bisa kejemput. Jadi kalau sekarang dikasih ke bawah terima gitu, mau average juga terima, mau ngambil terima gitu kan, karena lagi posisi di bawah. Di atas aja bisa kejemput gitu, apalagi di bawah gitu kan. Di bawah ke bawah lagi punya duit ya udah average lagi kalau LQ45. Makanya Bang, kalau pemula ngambil di LQ45 kejemput teman-teman ya, kejemput. Nih, contohnya seperti ini. Ini di atas aja masih bisa kejemput. Dua kali kesempatan lagi. Apalagi kalau average. Teman-teman punya harga di atas, average aja contohnya udah ke bawah. Oke, enggak jauh-jauh lah ke bawah ke sini. Aduh, ini udah saya enggak punya duit ya. Di sinilah saya nge-average gitu. Nanti kalau ke sini saya biarin lah gitu. Contoh. Kan teman-teman punya harga di tengah. Kalau dengan average dengan duit yang sama. Kan masih bisa jemput teman-teman ya. Walaupun average kan bisa kejemput. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk Telkom ataupun LQ45. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin selanjutnya akan kita bahas lagi ya emiten-emiten yang mungkin belum dibahas ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan terus. Oke, ciao ya.